Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Ulama anal ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, semuanya yang kita hormati. Keluarga besar Bapak Hendra Prasetya Novianto dan Ibu Vita Apriani Putri, juga keluarga besar Sate Mendo Wendis, saya sebut dengan harapan nanti disuguhi dan tentu saja gratis. Saya sudah pernah merasakan dan nikmat banget. Malam ini acaranya syukuran khitan Ananda Dava Aji Hendrawan. Mohon doa, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak yang soleh, membahagiakan, membanggakan, menyelamatkan, memuliakan kedua orang tuanya dunia akhirat. Dan luar biasanya syukuran khitan diisi sholawat, diisi ngaji, majelis yang sangat dicintai Allah, sangat dicintai Rasulullah. Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknat Allah, dibenci Allah. Seluruh isi dunia dilaknat Allah, dibenci Allah. Maka orang yang hidupnya hanya ngurusi dunia, ya ikut dibenci Allah, karena ngurusi sesuatu yang dibenci Allah. Isi dunia yang tidak dibenci Allah itu cuma dua. Satu, zikir. Dua, pendidikan. Waktu, tenaga, pikiran, harta, kekayaan, atau aktivitas apapun yang ada hubungannya dengan zikir, ada hubungannya dengan pendidikan, itu yang tidak dibenci Allah, itu yang disayangi Allah. Apapun kegiatan dunia ini, kalau nggak ada hubungannya dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, dilaknat Allah, dibenci Allah. Ada orang kerja semangat le tandang gawe, nganti direwangi turu sawah, ngemit melon, kerja keras pontang-panting, tapi cita-citanya untuk membiayai pendidikan, cita-citanya ada hubungannya dengan zikir. Allahu Akbar. Setiap tetesan keringat orang itu bernilai ibadah. Setiap derap langkahnya bernilai pahala, karena dia melakukan hal yang dicintai Allah. Sebaliknya, ono wong kerja nganti orang ngerti wayah, nganti ora rupa-rupa wong, mbah rupa apa, anake dhewe pangling. Begitu pulang ke rumah jerit-jerit nyeluk ibune, bu, ono gendruwo, padahal bapake kerja keras ndak karuan polae, tapi cita-citanya sama sekali nggak ada berhubungan dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, sama sekali nggak ada nilainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini acaranya khitan, saya ingin sedikit
menguraikan tentang pendidikan khususnya untuk anak-anak. Masalah pendidikan ini sangat penting Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah. Berpikir soal pendidikan itu berarti satu, berpikir tentang nasibnya agama. Berpikir soal pendidikan itu berarti dua, berpikir soal nasibnya negara. Berpikir soal pendidikan itu berarti berpikir tiga, soal nasibnya orang tua. Berpikir soal pendidikan itu berarti empat, berpikir soal nasibnya putra. Mikir ke pendidikan niku berarti mikir nasibnya agama, mikir nasibnya negara, mikir nasibnya orang tua, mikir nasibnya putra-putra. Ini mengaitkan yang A semua, agama, negara, orang tua, putra. Ini gak gampang loh bikin kata-kata kayak gini, makanya larang. Ya kayak bikin sambal dan bumbu sate yang enak rasanya itu gak gampang, makanya larang. Dan itu rahasia, makanya sate Mendo Wendy's resep bumbunya nggak mungkin dikasih tahu ke warung-warung yang lain. Betul? Berpikir tentang pendidikan. Pertama, berpikir nasibnya agama. Maju mundurnya agama itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, terutama generasi muda dan anak-anak. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, kita tahu agama Islam di Indonesia ini termasuk besar prosentasenya di seluruh dunia. Dulu kita ranking 1 jumlah penduduk dengan pemeluk agama Islam terbesar. Sekarang kita kesalip sama Pakistan. Hampir 90% masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Dulu. Sekarang di bawah 80%. Itu berarti nambah apa berkurang? Ya Allah, kok enggak semangat ya? Nambah apa berkurang? Tidak menutup kemungkinan 30 tahun ke depan prosentase pemeluk agama Islam di Indonesia akan berkurang lagi. Bisa-bisa tinggal 50%, bisa-bisa tinggal 40%. Bahkan tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil Islam akan hilang dari Indonesia. Saya nggak nakut-nakuti, karena tidak ada jaminan kalau agama Islam akan selalu ada di Indonesia. Quran nggak pernah menjelaskan itu, hadis Nabi nggak pernah menjelaskan itu. Memang Islam itu dijaga oleh Allah. Ila yaumil qiyamah Islam dijaga oleh Allah. Tapi kan nggak ada jaminan kalau Islam akan selalu ada di Indonesia. Sudah banyak negara-negara yang dulunya Islam mayoritas, sekarang Islamnya habis. Contoh, Spanyol. Tahu Spanyol? Tahu. Kidule Pemalang. Pokoknya Pemalang ngidul kok tekan Spanyol. Kalau naik becak 7,5 tahun. Spanyol itu dulu Islam mayoritas di sana. Dibuktikan dengan situs-situs religi. Itu banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam di Spanyol sana. Bahkan melahirkan ulama kaliber dunia seperti Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Itu orang Andalusia, Spanyol, yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Orang Spanyol. Dulu mayoritas Islam. Sekarang Islam di Spanyol nggak ada 2%. Rusia.
Loh, itu dulu mayoritas Islam. Bapak Ibu kalau dengar ada kiai menjelaskan hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, orang Bukhara, Rusia. Sekarang Rusia jadi komunis, Islam habis di sana. Udah, kalau Eropa kejauhan. Tetangga kita yang paling dekat Filipina. Filipina itu dulu mayoritas penduduknya beragama Islam. Sampai ibu kota Filipina itu bahasa Arab. Manila itu aslinya fi amanillah, tapi lesannya manusia jadi Manila, padahal aslinya amanillah. Kok kayak nggak percaya ya diomongnya. Sekarang Islam di Filipina habis. Kenapa? Ini lagi-lagi soal pendidikan. Di negara-negara yang saya sebut tadi tidak memperhatikan pendidikan agama di kalangan generasi muda dan anak-anaknya. Maaf ya, di sana itu tidak ada madrasah-madrasah, tidak ada pondok-pondok pesantren. Di sana tidak ada kegiatan sholawatan, pengajian, istighosan, tahlilan, yasinan. Ringkesnya di Filipina itu tidak ada berkat. Makanya Islam habis. Loh, saya kalau ditanya kapan Islam habis di Indonesia, jawaban saya sederhana, kalau di Indonesia sudah tidak ada berkat. Kalau pengen Islam tetap jaya di Indonesia, hidupkan berkat, jangan sampai berkat habis. Hidup berkat.